い上を貸ししたかきくけこ何もさしすせソフトクリームゴゾロップで Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Apa kabar nih minasan semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai jikan. Nah, jikan ini adalah waktu. Nah, waktu yang kita maksud itu adalah jam ya. Jadi kita baca kayak sekarang jam berapa sih? Nah, berarti kan kita harus tahu bagaimana cara membaca jam. Mulai dari jam, menit, dan juga detik. Bagaimana cara pengucapannya di dalam bahasa Jepang. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa jangan lupa siapin kertas dan alat tulis minasan semua. Nihongo no kurasu, haji marimashou. Kalau kita mau mempelajari mengenai penyebutan jam dalam bahasa Jepang, berarti kita harus paham dulu dengan penyebutan angka ya. Nah, karena kan kalau kita ngomongin jam itu, berarti kita pasti ngomongin angka-angka. Nah, jadi sebelum minasan menonton video ini, pastikan dulu minasan udah paham bagaimana cara penyebutan angka di dalam bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya minasan belum tahu bagaimana cara nyebutin angka dalam bahasa Jepang, tonton dulu video kita yang di atas ini ya. Nah, kalau misalnya emang udah, yuk kita masuk ke materinya. Nah, di dalam deret angka 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang itu kita pasti udah paham semua ya, udah hafal lah bagaimana cara penyebutannya dalam bahasa Jepang. Mulai dari ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Nah, dari 10 deret ini pasti minasan juga ingat kalau ada 3 angka yang dia itu mempunyai penyebutan yang 2 penyebutan. Nah, jadi 3 angka itu adalah angka 4, angka 7, dan angka 9. Nah, kalau di angka 4 itu yang kita tahu kan biasanya adalah yong. Nah, selain yong, angka 4 itu bisa juga disebut sebagai shi. Angka 7 itu kita tahu adalah nana, selain itu bisa juga disebut sebagai shichi. Dan angka 9 adalah kyu, tapi bisa juga disebut dengan ku. Jadi ketika kita ingin menyebutkan jam di dalam bahasa Jepang, ketika kita menyebutkan jam 7 dan jam 9, kita harus menggunakan angka yang satu lagi ya. Jadi ketika kita menyebutkan jam 7, kita harus menggunakan shichi bukan nana. Dan ketika jam 9, kita harus menggunakan ku bukan kyu. Nah, emang gimana sih cara menyebutkan jam di dalam bahasa Jepang? Nah, caranya itu gampang banget. Kita cuma tinggal tambahin akhiran ji di setiap angka-angkanya. Misalnya kita mau nyebutin jam 1, berarti kita tinggal tambahin aja 1 ditambah dengan ji di belakangnya. Nah, kalau 1 itu kan adalah ichi ya, berarti tinggal ichi ditambah ji menjadi ichiji, artinya adalah jam 1. Untuk jam 2 berarti 2 ni ditambah ji menjadi niji. Jam 3 itu berarti 3 sang ditambah ji menjadi sangji. Jam 4 yongji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 juniji. Gimana? Gampang kan? Nah, tadi itu adalah cara penyebutan jam berapa di dalam bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya kita sekarang ingin nanya berapa jam, kita ingin menyebutkan durasinya, berapa lamanya, itu kita tinggal tambahin jikang. Nah, misalnya kayak contohnya nih, kayak Jakarta Bandung tuh berapa jam sih? Oh, 2 jam. Nah, berarti kita tinggal tambahin 2 ditambah jikang. Jadi 2 itu ni ditambah jikang menjadi ni jikang. Jadi itu artinya adalah 2 jam. Oke, tadi itu kan kita udah belajar bagaimana cara penyebutan jam di dalam bahasa Jepang. Nah, kalau udah ada jam berarti selanjutnya adalah menit. Nah, di dalam bahasa Jepang menit itu adalah fung ataupun pung. Jadi ada 2 penyebutan nih. Kalau misalnya tadi di jam, penyebutan jam semuanya kan akhirannya sama ya, tinggal kita tambahin ji semuanya. Nah, sedangkan kalau kita penyebutan menit dalam bahasa Jepang ini, ada yang akhirannya itu ditambahkan dengan pung, ada juga dengan yang fung. Nah, untuk itu coba minasan perhatiin baik-baik ya, dan coba dihafalin mana-mana yang akhirannya pung dan mana yang fung. Untuk menyebutan 1 menit itu adalah ipung, 2 menit nifung, 3 menit sampung, 4 menit yompung, 5 menit gofung, 6 menit ropung, 7 menit nanafung, 8 menit hapung, 9 menit kyufung, 10 menit jupung, 11 menit juichipung, 12 menit junifung, 37 menit sangjunanafung, 54 menit gojiyompung, dan seterusnya.
Gimana? Untuk penyebutan menit ini agak sedikit tricky ya, karena memang selain ada dua akhiran yang berbeda, ada juga perubahan penyebutannya tergantung dari akhirannya yang mana. Nah, jadi kalau untuk simpelnya sih, kalau kita tinggal ingat aja, itu angka 1, 3, 4, 6, dan 10 itu adalah akhirannya fung. Nah, sedangkan untuk sisanya adalah fung. Jam udah, menit udah, dan berarti tinggal satu lagi yaitu detik. Nah, dalam bahasa Jepang, detik itu disebut dengan byo. Nah, kalau untuk detik ini yang paling gampang deh, karena dia itu memang semuanya sama. Jadi kita tinggal tambahin aja byo di setiap akhir angkanya. Jadi kalau 1 detik berarti ichibyo, 2 detik nibyo, 3 detik sambyo, 4 detik yongbyo, dan seterusnya. Nah, jadi kita udah mempelajari bagaimana cara penyebutan jam, menit, dan detik dalam bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya kita mau nanya gimana? Nah, kalau mau nanya itu gampang banget. Kita tinggal tambahin nan aja. Ditambah akhirannya kita mau apa, misalnya kita mau nanya jam berapa, berarti jam itu kan akhirannya ji, berarti kalau kita mau nanya jam berapa menjadi nanji. Terus kalau misalnya tadi kan penyebutan durasi waktu itu kan adalah jikang ya. Nah, kalau misalnya kita mau nanya berapa jam sih, ya kita tinggal tambah aja berarti nan jikang. Terus kalau misalnya mau nanya berapa menit, tadi kan menit menit itu adalah pung ya, pung dan fung. Nah, kita kalau untuk nanya kita pakai yang pung. Jadi kalau kita mau nanya berapa menit itu adalah nampung. Sedangkan kalau misalnya kita mau nanya berapa detik, berarti tinggal tambah bio menjadi nambyo. Gimana, gampang kan? Nah, selain itu ada beberapa vocab yang erat kaitannya sama penyebutan jam dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu adalah ima. Ima itu artinya adalah sekarang. Yang kedua ada chodo. Chodo itu artinya tepat atau pas atau persis. Jadi misalnya kita mau jawab sekarang misalnya jam 3.00, jam 3 pas. Nah, itu kita pakainya chodo. Nah, lalu yang ketiga ada hang. Hang ini artinya setengah. Setengah itu maksudnya udah setengah jam berlalu ya. Jadi atau udah 30 menit berlalu, itu kita pakai hang. Nah, kalau tadi kita udah belajar bagaimana cara penyebutan jam, menit, dan detik dalam bahasa Jepang. Terus sekarang gimana sih caranya kita menyebutkan jam di dalam bahasa Jepang? Jadi maksudnya kalau misalnya kita ditanya sekarang jam berapa? Nah, itu jawabnya gimana sih? Nah, yuk kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Pertanyaannya, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Yang pertama, jam 7:21. Shichiji nijui pong des. Yang kedua, jam 3:54 menit. Sanji goju pong des. Yang ketiga, jam 11:18 menit. Juichiji juhashi pong des. Yang ketiga, jam 11:18 menit. Juichiji juhashi pong des. Yang keempat, jam 4:47 menit. Yongji yongju nana fong des. Yang kelima, jam 5:30 menit. Goji sangju fong des. Atau kita bisa menggunakan hang karena lewat 30 menit menjadi goji hang des. Yang nomor 6, jam 9:00. Kuji des. Atau karena jam 9 pas, kita bisa bilang chodo kuji des. Gimana, bisa dipahamin ya? Sekarang berarti minasan udah bisa ya gimana cara menyebutkan jam dalam bahasa Jepang. Nah, tadi ada satu lagi nih yang lupa disampaikan, yaitu gimana cara kita ngebedain antara yang jam yang pagi dan jam yang malam. Misalnya kalau misalnya kita mau nyebutin jam 9 pagi sama jam 9 malam, tuh bedainnya gimana? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita mengenal AM dan PM ya. Jadi kalau AM itu adalah dimulai dari jam 00:01 malam sampai dengan jam 12 siang. Nah, sedangkan kalau untuk PM itu adalah jam 12:01 siang sampai dengan jam 00 malam. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya gozeng dan gogo. Jadi gozeng itu adalah AM, sedangkan gogo itu adalah PM. Nah, jadi kalau kita mau membedakan antara pagi dengan malam, itu kita bisa menggunakan gozeng dan gogo. Nah, misalnya ada pertanyaan, misalnya gini, Asada sang no baito wa nanji desu ka? Baitonya Asada sang tuh jam berapa sih? Nah, misalnya anggaplah jam 9 deh. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih jam 9 itu jam 9 pagi apa jam 9 malam. Nah, kita bisa menggunakan gozeng dan gogo. Jadi kalau misalnya dijawab, misalnya jam 9 pagi nih shiftnya dia, itu berarti kita bisa jawabnya dengan gozeng kuji des. Nah, kalau misalnya ternyata jawabannya gogo kuji des, itu berarti adalah jam 9 malam.
Ya, sekian materi kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh minasan semua. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan deh kalau misalnya minasan ditanya jam berapa sama orang Jepang, minasan udah bisa ngejawab nih dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, satu lagi sebelum video ini berakhir, coba minasan lihat jam di HP atau gadget minasan masing-masing. Lihat sekarang minasan nonton video ini jam berapa nih. Nah, terus tolong ditulis sekarang jam berapa di kolom komentar dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Terima kasih nonton video kali ini sampai habis. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa membantu untuk minasan semua yang lagi belajar bahasa Jepang ya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain yang ingin belajar bahasa Jepang juga. Dan jangan lupa juga di klik like dan juga di subscribe buat minasan yang belum subscribe. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kritik atau saran, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Reishu.